Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masih bersama dengan para narasumber dan juga teman-teman mahasiswa. Saya ingin minta tanggapan ya, dan teman-teman mahasiswa juga bisa mengkritik ataupun bertanya. Sudah ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Andalas. Oke, silahkan. Mendukung juga boleh deh, jangan mengkritik terus deh. Oke. Singkat, padat, namanya siapa? Terima. Oke, perkenalkan nama saya Yodramus PRD, Presiden Mahasiswa Universitas Andalas. Oke. Silahkan. Oke, silakan. Pertama, sangat menarik ya tema pada kesempatan kali ini. Tapi yang kami tekankan sebagai dari BMKM UNAN, yang pertama adalah kedaulatan kita itu bukan berdasarkan hasil survei, tapi kedaulatan kita itu adalah kedaulatan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, itu yang harus kita tekankan. Dan juga Indonesia itu adalah negara hukum, bukan negara survei. Jadi setiap perkataan dari politisi tersebut harus didasarkan atas hukum yang berlaku pada hari ini, bukan atas dasar survei yang ada gitu. Dan juga perkataan dari seorang tokoh publik sebagai Ketua DPRD RI yang mengatakan karena 2 tahun Jokowi hanya mengurusi COVID, jadi harus ditambah masa jabatannya, maka itu sangat tidak relevan untuk sekedar alasan untuk menambah perpanjangan masa periode. Jikalau 2 tahun saja tidak maksimal, maka seharusnya diganti, bukan untuk diperpanjang masa jabatannya. Kemudian yang ketiga, yang kami lihat dari segi mahasiswa adalah ini adalah pengalihan isu terhadap pengesahan RKUHP baru-baru ini. Setelah RKUHP disahkan, tiba-tiba ada isu dari perpanjangan masa presiden 3 periode. Oke, Kemudian juga menanggapi dari Bapak, poinnya gini, dari kami sangat menolak dengan hal tersebut, dan juga ada pernyataan yang saya sangat komentari tadi bahwasanya memang 276 juta jiwa masyarakat Indonesia pada hari ini itu masih banyak bibit-bibit pemimpin. Tidak hanya satu tokoh gitu. Jadi Pak Ahmad Kodari tadi sangat keliru dari hal-hal lainnya. Jadi kalau kita lihat itu ribuan mahasiswa turun ke jalan 11 April untuk menolak perpanjangan masa presiden 3 periode. Itu menunjukkan bahwasanya dari masyarakat Indonesia menolak presiden 3 periode. Oleh itu jangan sampai ada lagi wacana-wacana seperti ini gitu. Jangan sampai mahasiswa turun ke jalan lagi beribu-ribuan, malahan itu akan merugikan juga dari Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Oke, satu lagi. Satu lagi. Udah ada yang pakai itu background tolak tunda pemilu. Silakan, singkat padat. Putri, silakan. Oke, kedengaran Mbak? Silakan. Oke, sangat menarik ya bahasannya tentang main mata tunda pemilu. Tadi banyak sekali gitu bahasan-bahasan yang pada akhirnya kami dapatkan ternyata di penundaan pemilu ini sepertinya ada rencana besar yang sudah disiapkan gitu. Kalau ada di catatan saya itu terkesan ada upaya untuk menutupi sebuah dosa besar dari orang-orang yang punya kepentingan di sini. Dan juga tadi juga dibahas soal survei ini. Ini negara kita apakah menjadi sebuah negara survei untuk memilih pemimpinnya gitu. Dengan adanya kalau kita lihat flashback lagi di 2020 itu pilkada serentak terkesan sangat dipaksakan di masa pandemi gitu. Tapi sekarang ketika pandemi sudah mulai, kita sudah masuki masa new normal gitu, yang sudah dirancang sedemikian rupa, namun upayanya sekarang malah memperpanjang masa jabatan presiden. Ini yang sebenarnya ada apa gitu? Ini apakah untuk kepentingan rakyat atau ada kepentingan segelintir orang dengan masa jabatannya? Terima kasih. Itu dikembalikan. Terima kasih Putri. Langsung saja Bang Kodari, dari 276 juta rakyat Indonesia, kenapa harus hanya 1 orang yang kemudian jabatannya diperpanjang, yaitu Pak Jokowi? Terus ini ada skenario yang memang dirancang, bagaimana? Pertama saya kalau boleh minta topik yang sama minggu depan, tapi mahasiswanya dari Universitas Cendana NTT. Oke, silakan. Itu pertama. Yang kedua, saya tidak mendukung penundaan pemilu. Itu keliru besar itu. Saya mengusulkan masa jabatan presiden 3 periode. Boleh 3 periode. Kan, tidak, sangat berbeda. Kalau diperpanjang itu nggak ada pemilu. Saya kasih tahu ya. Kalau diperpanjang tidak ada pemilu. Gagasan penundaan pemilu itu sama dengan memperpanjang presiden. Karena pemilunya ditunda, maka masa jabatan presidennya ditambah. Menurut saya 2024 masa jabatan Pak Jokowi atau siapapun yang menjadi presiden sudah habis, ibarat pulsa udah 0.
Nah, pulsa itu harus diperbarui dengan cara apa? Pemilu lagi, rakyat tetap memilih, jadi tetap demokrasi, begitu. Nah, Konsisten betul ini. dan karena itu kemudian saya tidak mengatakan bahwa pada tahun 2024 itu pasti Pak Jokowi, tidak pas, belum tentu. Tetapi berdasarkan kalkulasi politik yang ada, ya, saya menduga kalau misalnya nanti pada saat 2024 mau menciptakan paslon tunggal berhadapan dengan kota kosong sehingga terhindar dari politisasi ekstrim, polarisasi ekstrim, maka yang bisa diterima oleh semua kalangan itu adalah Pak Jokowi. Ya, sebagai calon presiden lagi. Nah, masalahnya Pak Jokowi sudah 2 kali, karena itu untuk bisa 3 kali harus ada amandemen. Dan keyakinan saya itu semakin tinggi, semakin meningkat setelah di acara kawinan Kaisang ada Pak SBY dan keluarga itu. Oke, jadi artinya apa yang ingin Anda bilang bahwa semuanya sudah menemui konsensus untuk melakukan amandemen? Ya, mudah-mudahan begitu. Saya selalu berdoa tiap hari konsensus itu tercapai. Oke. Silakan Bang Jansen dulu deh. Saya kasih kesempatan bahwa kepercayaan tadi dari Bang Kodari mengatakan bahwa setelah di kawinannya Pak Kaisang itu semakin tinggi untuk tercipta konsensus. Itu saya nggak menemukan sebetulnya korelasinya, tapi nggak apa-apa. Saya jelasin ya, gini ya. Pak Surya Paloh nggak datang, ya. Pak SBY datang. Selama ini yang dianggap sebagai oposisi lawan politiknya Pak Jokowi atau pemerintah adalah Pak SBY. Nyatanya Pak SBY datang, merasa terhormat, dihormati luar biasa begitu. Saya menduga ini topik berikutnya nih akan tukar tempat Nasdem dengan Demokrat. Demokrat masuk ke dalam, ya mungkin Bang Jansen ya jadi Menteri Menpora atau apa, AHY jadi Menteri, Demokrat keluar. Tapi lawan politiknya Pak Jokowi juga hadir kemarin itu, siapa? yang dianggap berseberangan dengan Pak Jokowi juga hadir dalam kawinan. Itu kan acara kawinan. Kita kan ngomong kata kuncinya SBY dan Surya Paloh. Surya Paloh nggak datang. Ya silakan ditanggapi, Bang Jansen. Enggak, kalau soal sikap Demokrat itu tadi ya. Jadi soal penundaan pemilu ini kami tolak, termasuk soal perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3, 4, 5 periode pun kami tolak begitu. Karena yang paling ideal untuk kita ini adalah 2 periode ini tadi dengan masa jabatan 5 tahun. Sehingga kemudian seseorang itu menjadi tahu kapan dia akan turun begitu. Jadi apalagi di tengah situasi misalnya konsep check and balances itu tidak berjalan ideal. Kata tata negara klasik ya, yang paling efektif itu adalah dengan membatasi masa jabatannya. Sehingga dia tidak sewenang-wenang. Walaupun DPR yang harusnya ngawasi aku sudah kutumpulkan, tapi karena masa jabatanku dibatasi, maka aku harus pelan-pelan ya turun nanti di tahun ke-10, kebijakan itu harus clear kan begitu dia. Jadi ini yang paling ideal begitu. Jadi yang kedua itu tadi, pemilu ini kan soal kontrak antara rakyat dengan yang dipilih gitu. Kontraknya itu kan 5 tahun. Itu makanya benar tadi kata teman-teman Unan tadi. Kenapa kok tidak misalnya provinsi yang habis jabatan kepala daerahnya diperpanjang aja. Anies kasih tambah 2 tahun itu loh. Karena baru pemilu serentak pilkada itu di 2024 misalnya. Kenapa kok harus dikasih PJ, PLT lain semua segala macam kan begitu dia. Jadi jadi mari teman-teman mahasiswa terus kita berisik biar ini nggak jadi. Karena ini terus hidup nih. Menurut Anda tiap 6 bulan sekali hidup. Daveri, menurut Anda gerakan menunda pemilu, memperpanjang masa jabatan presiden itu akan terus aktif, terus bergerak, tidak akan pernah padam sampai nanti di menjelang pemilu? Ya tentu begini ya, sepanjang ada sponsor pasti ada pergerakan. Gitu ya. Anda lihat sekarang ada sponsornya? Iya, apakah itu murni, tidak murni itu lain soal ya. Yang saya pikir paling penting dipahami oleh publik adalah bahwa tidak bisa jadi alat ukur konstitusional atau politik yang baik jika alat ukurnya adalah pertemuan di perkawinan. Kalau itu alat ukurnya agak jauh juga cerita konstitusionalitas kita. Yang perlu dipikirkan adalah memastikan konstitusi itu dihormati dan dijalankan. Bukan tidak boleh, gagasan boleh. Tetapi Bang Kodari sendiri paham betul kapan konstitusi itu diubah dan karena apa. Cerita The Living Constitution itu ada sebab akibatnya. Jadi konstitusi itu sendiri yang menyesuaikan dengan keadaan zaman. Contoh misalnya dulu tidak ada medsos, tapi ternyata sudah digarisbawahi oleh pembuat konstitusi. Coba baca baik-baik pasal 28F itu. Dibuat sebelum ada medsos ini. Tapi pasal 28F melindungi hak konstitusional orang dalam berdemokrasi di medsos. Luar biasa pembuat konstitusi. Jadi mereka sudah berpikir jauh ke depan. Karena itu konstitusi praktiknya diubah puluhan tahun.
Jangan diubah ketika politik mau habis, apalagi kekuasaan mau habis. Oke. Maka kalau kekuasaan mau habis, tiba-tiba ada cerita perpanjangan, sudah pasti ada kepentingan politik di dalamnya. Oke, Anda lihat gerakan ini akan terus bergerak ya? Oh terus, sepanjang Bang Kodari terus bicara akan banyak pengikutnya, walaupun itu belum tentu merepresentasikan publik luas. Oke, suara-suara rakyat tadi yang harusnya bisa ditangkap nih oleh para senator, Pak Sultan, itu menginginkan supaya ya berjalan aja sesuai dengan konstitusi yang sekarang ini. Iya. Bagaimana? Iya, saya mau sampaikan bahwa politik itu dinamis, konstitusi juga akan hidup terus, dia akan menyesuaikan dengan perkembangan. Saya tidak mau mengatakan bahwa ini pasti tidak mungkin atau pasti mungkin. Oke. Kenapa? Karena kita beda sekarang itu dengan zaman-zaman dulu, karena semuanya di politik itu mungkin sepanjang ya syaratnya, sepanjang dia legal, dia rasional, dia konstitusional, termasuk ide-ide yang disampaikan ini. Jadi kita tidak boleh yang mengatakan bahwa pasti ini tidak mungkin atau pasti juga mungkin. Dia akan berkembang terus. Tapi ingat bahwa civil society kita juga sangat aktif, public opini juga berkembang terus. Kalau kami, pandangan DPD, sepanjang itu yang terbaik untuk bangsa, negara, lebih kepada politik daerah juga, ya pasti akan sesuatu itu bisa diterima secara rasional. Dan perangkat negara, konstitusi kita sudah menyiapkan semuanya. Nah yang nggak boleh itu, paham kami, mengubah kitab suci, wah itu jangan bahaya. Oke, tapi Pak Sultan saya ingin tanya ya, secara hati nurani Anda menginginkan bahwa konstitusi berubah, terus kemudian masa jabatan presiden bisa diperpanjang atau bagaimana? Enggak, kalau jabatan presiden 3 periode kami pernah bahas. Di DPD itu, DPD dalam posisi tidak mendukung. Tapi kalau wacana penundaan ini kan baru nih ya, wacana penundaan baru. Kami bukan wacana penundaannya. Nah itu saya mau sampaikan, ada statement dari Pak Ketua DPD. Saya juga mau mengklirkan bahwa ini mungkin gaya ya, style ya, gaya kemudian diksinya beliau. Tapi kalau orang yang tidak paham ditangkap seakan-akan oh udah pasti begitu, setuju. Nah yang kami tangkap, kalaupun kami di pimpinan, kami juga tangkap bahwa ini ada masalah banyak, ada aspirasi dari kelompok ini, kelompok ini. Nah, ada peluang untuk melakukan konsensus itu. Oke, konsensusnya apa nih? Nah, konsensusnya itu nanti itu kalau tagline besar kita itu coba meninjau kembali konstitusi, melihat kembali kan bentar Mbak. Jadi, nah yang ditangkap itu meninjau kembali konstitusi berarti sebentar amandemen ya. Nah, dong. makanya karena ini banyak betul yang berkepentingan, duduk barengnya juga tidak sedikit, ada kemungkinan itu nanti memakan waktu yang cukup panjang. Nah, itu yang ditangkap, itu yang disampaikan itu kemarin gitu loh, Mbak. Tapi wacana itu dilontarkan Dan dulu ya. itu yang menurut saya justru dengan era demokrasi yang begitu bebas sekarang ini, justru kalau menurut saya itu membuat masyarakat makin pintar. Justru jangan kita potong. Kalau mau buat konstitusi yang baik dengan perubahan, butuh waktu dan kajian yang baik. Kita sudah masuk ke tahapan pemilu nih. Kenapa tidak hanya fokus? momentumnya, Bang. Ya, kenapa tidak fokus menjalankan pemilu yang baik? Bisa dibahas nanti. Ya, setelah itu. Bang, sebentar, dengan cara, Bang. Enggak, ini penting sekali. Ini lebih penting. Kalau mau berubah, betul-betul mau berubah konstitusi, kampanyekan di 2024. Bang, sebentar. Kalau kemudian terpilih yang mengkampanyekan lebih banyak, itulah tanda rakyat menginginkan. Bang, sebentar. Yang Abang saya tahu, salut adalah tidak pernah ada kampanye 2019 soal perubahan konstitusi, tapi kemudian dikatakan ini kepentingan rakyat. Oke, singkat saja, singkat. Waktu kita udah habis. 2024, kalau itu akan tetap dilaksanakan, tetap payung hukumnya adalah undang-undang yang kita pakai. Undang-undang pemilu yang kita pakai itu bolongnya banyak. Kita sudah coba yakinkan. Nanti kita revisi loh, di justru itu, justru ada nggak peluang? Tapi DPD nggak berani bantah DPR soal atau undang-undang perpu pemilu. aja. Kita pernah usulkan, kalau lagi. tetap mau dilaksanakan dengan undang-undang yang Perpu itu lama, ada 3 syarat. sementara revisinya sudah pendek sekali. Perpu itu ada 3 syarat. Kalau enggak, kosong hukum. Ini tidak ada kosong hukum. Ada hukum tapi tidak menyelesaikan masalah. Dibutuhkan cara cepat. Nggak bisa. Bang Ferry setuju nggak bahwa dengan tiket yang sudah disiapkan di awal, kemudian nanti untuk film yang belum ditampilkan, terus kemudian parliamentary threshold. Kemana saja DPD ketika pembahasan? Oke, silakan Bang Jansen. Ini waktunya kita udah habis, nanti saya bikin episode berikutnya, silakan. 30 second. 30 detik saja. Betul kata Pak Najamuddin tadi, politik itu dinamis. Tetapi bagi Demokrat, nilai-nilai itu kekal. Jadi soal tunda pemilu ini jangan sampai terjadi, termasuk perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau sikap kami Partai Demokrat, kami
kami akan tolak begitu. Walaupun kemudian konstitusi itu bisa diamandemen sesuai dengan syarat di pasal 37. Ya, tapi Demokrat harus mempengaruhi yang kedua, partai-partai kalaupun lain. diamandemen, sekali lagi, seperti saya sampaikan di awal tadi, jangan sampai benefitnya itu didapatkan oleh yang mengubah saat ini, nanti ke depan. Sehingga kemudian memang murni. Sekian, terima kasih. Oke, Bang Kodari nggak usah ya? Ya. Udah. Sedikit aja. Oke, Saya gimana? aminkan tadi potongan terakhir bahwa ya konstitusi bisa diubah. Yang kedua, politik dengan sepak bola tuh beda gitu. Karena kalau politik yang main sepak bola, dia yang bikin aturan main. Oke. Setelah ini kita akan minta tanggapan dari teman-teman komika melihat dinamika tadi. Mungkin mereka yang udah siap-siap mau milih di pemilu 2024 berpikir ulang ini pemilunya jadi atau enggak. Karena Pak Jokowi kemungkinan bisa diperpanjang kalau amandemen konstitusi dilakukan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.